pun serta tertolong oleh darahnya. Akulah pangkal siksanya yang menyebabkan matinya. Agung benar ya Tuhanku, Engkau tersiksa gantiku. Agung benar ya Tuhanku, Engkau tersiksa gantiku. Ditinggalkan ya tatanya dan masuk dunia yang cemar. Ditinggalkannya kuasanya, terdorong kasih yang besar, dan aku pun tertolonglah, terpilih jadi miliknya, dan aku pun tertolonglah, terpilih jadi miliknya. Kepada Bang Yonas dipersilahkan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena pada sore hari ini, di tengah-tengah keterbatasan kami telah disatukan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segenap pujian yang telah kami naikkan terdengar indah di telinga Tuhan dan Tuhan berkenan menerimanya. Tiba waktunya bagi kami, ya Allah, untuk mempersembahkan segenap hati dan pikiran kami, guna disapa, ditegur, dikoreksi, diperbaiki, hingga kami diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga keyakinan kami, jangkar iman kami semakin teguh, terpaut kepadamu, ya Allah. Hamba-Mu yang sore hari ini Engkau utus menjadi pemberitamu. Di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan hamba-Mu, menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini dengan bersahaja dan setia. Demikian juga hamba-Mu berdoa buat adik-adik hamba-Mu yang terpisah secara ruang ini. Tuhan anugerahkan hati yang takluk, tunduk untuk mendengar firman Tuhan, bahkan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya sekedar menerima firman Tuhan, anugerahkan kekuatan bagi kami semua untuk taat dan hidup di dalam firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, sebab umat kepunyaan-Mu ini sedia mendengarkannya. Di dalam kasih Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom semuanya. Apakah slide saya sudah tampil di gadget kalian masing-masing? Sudah, Bang. Baik. Ya, kita melanjutkan tema besar kita yang telah dimulai pada minggu sebelumnya.
Saya menyebutnya sebagai sejarah keselamatan, sejarah Tuhan sendiri, sejarah karya Tuhan. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang sejarah Tuhan, agama-agama manapun juga selalu mempunyai worldview yang sama, sekalipun mereka tidak percaya terhadap Allah sekalipun, tetap mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang sama di dalam worldview-nya masing-masing. Bahkan ketika saya masih SMP, kalau saya tidak salah, ketika saya belum menjadi Kristen, ini juga telah menjadi pertanyaan saya. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah, yang pertama adalah, sebenarnya kita ini berasal dari mana? Ya. Terus, keadaan sekarang ini mengapa terjadi? Sebenarnya ending kita itu mau kemana? Dan untuk sampai kepada ending kita yang seharusnya kita harus melakukan apa? Apa yang akan ditempuh di dalam perjalanan sehingga kita sampai kepada ending itu. Nah, keempat pertanyaan ini yang di dalam worldview Kristen disebut sebagai CFRR, ya, yaitu creation, fall, redemption, and recreation. Saya sendiri lebih suka menyebutnya yang terakhir tadi bukan recreation, tapi saya lebih sukanya menyebutnya sebagai consummation. Karena kita tidak diciptakan baru dalam artian menyeluruh, tetapi kita diperbaharui, disempurnakan di akhirnya nanti. Nah, kalau kita melihat urut-urutan ini, maka secara logis itu adalah seperti ini, yaitu pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Tetapi secara kronologis, maka secara logis, maka urut-urutan ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, seperti yang ada di layar. Tetapi kalau secara logis, maka 4 dan 3 ini dibalik. Dan kali ini kita telah, karena minggu yang lalu telah dibahas pertanyaan 1 dan 2, paling tidak, saya akan masuk kepada pertanyaan yang keempat, yang di dalam secara kronologis menjadi pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana kita menyampai ke tempat yang seharusnya. Nah, ketika kita secara iman Kristen berbicara kita dicipta segambar dengan Allah, namun tidak mulus di dalam sejarahnya, membuat kita akhirnya jatuh atau out of design di situ. Nah, supaya kita kembali ke desain semula, maka perlu proses. Nah, proses itulah yang ketiga sampai kepada akhirnya nanti. Nah, yang ketiga yang dimaksud adalah berbicara tentang redemption atau penebusan. Apa itu redemption atau penebusan tadi? Saya akan melihatnya dari perspektif Alkitab atau Biblika. Sekalipun saya awalnya tertarik atau menekuni bidang sistematik teologi, tapi entah bagaimana akhir-akhir ini saya tertarik kepada dunia Biblika. Maka kalian kalau dalam khotbah-khotbah saya lebih cenderung mengutip teks tinimbang saya mengutip buku-buku orang-orang terkenal. Karena apa? Karena buat saya fondasi dari segala sesuatu adalah teks Alkitab itu sendiri. Nah, saya memulai dari teks Perjanjian Lama. Teks Perjanjian Lama ketika berbicara tentang kata penebusan dengan akar kata tebus gitu, yang kira-kira di dalam Perjanjian Lama dengan segala variannya ada sekitar 200 sampai 300 atau 200 sampai 250 kata begitu. Itu menggunakan kata geulah. Nah, kata geulah itu sendiri itu dipakai
banyak hal. Nah, kalau kalian saya membuat grafik seperti ini adalah artinya penggunaan kata geulah dalam artinya yang secara semantik artinya macam-macam ini. Tetapi sebagian besar diterjemahkan sebagai kata redemption dan redeem. Redemption menjadikan kata benda dari kata redeem ini sendiri. Jadi memang sebagian besar dari kata geulah tadi digunakan untuk relasi dengan menebus atau penebusan. Apa aja yang di dalam perjanjian lama? Mohon maaf untuk teman-teman mahasiswa yang baru masuk di UI, di FMIPA UI, jangan terlalu khawatir kelihatannya kalian belum terbiasa dengan makanan keras yang disuguhkan di MIPA, karena MIPA itu memang dulunya sekalipun namanya bukan FT, Fakultas Taurat Indonesia begitu bukan, tetapi MIPA secara teologis itu cukup berat untuk menyampaikan hal itu. Jadi jangan terlalu kaget, tapi ke depan kalian terbiasa. Kalau udah terbiasa makan makanan keras, maka begitu ketemu bubur kok kayak anak-anak. Ke depan kalian akan terbiasa. Dan jangan heran kalau ada di antara kalian nanti mengikuti jejak saya menjadi hamba Tuhan. Karena hampir setiap generasi di era saya selalu ada hamba Tuhan yang dilahirkan. Maka sekalipun di UI itu mahasiswa yang paling dalam artian menggumuli firman Tuhan katanya FT yang paling banyak gitu ya, paling berat gitu, tapi menghasilkan hamba Tuhan tetap dari POSA-MIPA. Jadi di FT lebih banyak berakar, kita lebih banyak berbuah, kira-kira begitu. Nah, saya lanjutkan saja supaya kalian tidak terlalu tegang, kok kayaknya berat banget, tidak terlalu berat, cuman hanya butuh membiasakan aja buat teman-teman mahasiswa yang baru. Ya, saya alumni dari fisika jauh sebelum kalian lahir. Nah, saya kembali kepada kata geulah tadi sendiri. Nah, kata geulah itu atau redemption atau redeem itu digunakan untuk misalnya menebus tanah, menebus budak, menebus hak. Menebus tanah itu seperti apa? Waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, semua tanah dibagi rata. Tetapi ketika faktor personal, faktor keluarga, yang satu rajin, yang lain agak males, tentu yang rajin itu buahnya tanamannya subur, menjual lebih banyak, sedangkan yang males menjual lebih dikit, lama-lama untuk kebutuhan makan nggak cukup ya jual tanahnya. Nah, saat jual tanah itu tidak boleh dijual di luar sukunya. Misalnya suku Benyamin, nggak boleh Yehuda membeli suku Benyamin. Kalau karena satu kasus terbeli, maka orang yang kaya di Benyamin harus menebusnya. Nah, seperti itulah kata redemption atau geulah itu digunakan di dalam perjanjian lama. Contoh yang lain lagi, karena kemalasan tadi, akhirnya satu orang bekerja kepada orang lain, hutang makin banyak, akhirnya menjadi budak. Nah, pada tahun-tahun tertentu ada pembebasan, tahun Yobel 50 tahun. Tetapi kalau nungguin 50 tahun baru dibebaskan, keburu habis generasinya. Maka orang yang kuat di dalam satu suku juga diminta untuk bertanggung jawab menebus budak tadi. Nah, kata geulah digunakan untuk menebus budak supaya tidak menjadi budak lagi. Contoh yang lain lagi adalah Rut. Nah, Rut waktu menjadi menantunya Naomi, suaminya Rut meninggal. Dan dia ikut Naomi pulang ke tanah Israel, ke Yehuda. Ketika sampai di sana, dia statusnya janda. Nah, ada Boas yang menebus hak kejandaan Rut. Supaya Rut tidak terlunta-lunta, hidupnya terikat status kejandaannya. Maka karena Boas itu berhak sebagai satu keluarga dengan keluarga Eliakim, keluarganya Naomi, maka Boas berhak menebus Rut untuk menanggalkan status kejandaannya dan menjadi istrinya. Dan akhirnya Rut dan Boas itu menjadi orang tuanya Obed. Dan Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud, dan Daud dalam keturunannya melahirkan Tuhan Yesus. Itulah kata menebus. Tetapi di dalam kitab-kitab
Mazmur, Amsal, Yesaya, Yeremia, dan Yekezkiel, Allah menyebut dirinya penebus. Noh, maksudnya bagaimana itu? Menebus dari apa? Nah, di dalam kata itu, kata geulah atau penebus di dalam Mazmur, Amsal, Yesaya, Yeremia, Yekezkiel, kitab-kitab besar tadi, itu dimaksudkan kata penebus artinya pembebas. Nah, jadi di kata geulah, kata redemption atau kata penebusan di dalam perjanjian lama, itu makna utama adalah membebaskan. Nah, membebaskan dari mana? Ketika tanah dibebaskan, tanah itu yang sebelumnya tergadai, dikembalikan kepada milik semula. Makanya yang sebelumnya tergadai menjadi tanah yang dibebaskan. Nah, budak. Ketika menjadi budak bagi orang lain, ketika diredeem, ketika melakukan redemption, maka hal itu menjadikan budak tadi menjadi orang merdeka kembali. Ketika status Ruth yang terikat oleh status kejandaannya dibebaskan oleh Boaz. Jadi kata geulah di dalam perjanjian lama berbicara tentang pembebasan. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Nah, kata perjanjian baru menggunakan kata apollustrosis itu adalah melepaskan, membebaskan dengan membayar tebusan. Ya, melepaskan, membebaskan dengan membayar tebusan. Apollustrosis ini ketika dibaca memang nggak beda jauh dengan kata geulah tadi. Ya. Kata apollustrosis tadi, kalau dilihat, artinya tindakan untuk memiliki kembali. Misalnya, saya punya HP, ya kan? Nah, HP saya kebetulan kehabisan uang. Tak gadekan di pegadaian. Nah, tindakan saya ke pegadaian membayar sejumlah uang untuk mengambil ini menjadi milik saya kembali, ini yang namanya apollustrosis tadi atau redemption dalam perjanjian baru. Jadi tindakan untuk memiliki kembali yang sesuatu yang sebelumnya tergadai, yang sebelumnya dimiliki oleh pihak lain. Yaitu mengambil kembali miliknya dari pihak lain yang sempat memilikinya karena satu dan lain hal. Nanti kita akan lihat di dalam konteks bacaan kita atau pemahaman kita sore hari ini. Bisa juga termasuk di dalam bermakna pelunasan hutang sehingga terbebas dari status berhutang. Nah, ketika berbicara dari Allah dan umatnya, maka Allah membebaskan umatnya dari dosa. Itu di dalam konteks perjanjian baru secara umum. Sebab Allah mempunyai rencana untuk umatnya yang dimiliki, yang seolah-olah dimiliki oleh dosa. Mengapa begitu? Nanti kita akan bahas. Ya. Nah, untuk itu saya supaya tidak terkesan mengajar filsafat begitu, kita akan membuka Alkitab kita. Kita membuka dari Roma pasal 3, ayat yang 21 hingga ayatnya yang ke-26. Roma pasal yang ketiga, ayat 21 sampai 26, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Dibenarkan Karena Iman. Kalau bahasa Inggris menggunakan judul kira-kira Kebenaran Allah dan Pembenaran Manusia Karena Iman. Nah, demikian ada tertulis. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan
Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Karena ayat 23 kemarin pasti sudah dibahas oleh dosen saya, Bu Ina, dengan sangat gamblang, maka saya nggak berani menyentuh lagi, saya masuk ke ayat 24 saja terlebih dahulu. Ya. Oleh karena kasih karunia, kamu dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi kita menerima penebusan di dalam Yesus Kristus. Dari mana kita ditebus? Kalau kita lihat ayat 23 yang kemarin sudah dibahas sama Ibu Ina kemarin, bahwa karena status keberdosaan manusia, sin as status, akhirnya manusia secara lancar melakukan dosa yang kita sebut menjadi sin as actus. Yang sebelumnya hanya status ketika dilahirkan sebagai keturunan Adam, status kita orang berdosa yang membuat kita mempunyai kecenderungan selalu berbuat dosa. Maka tidak mengherankan ketika sejak kecil pun tanpa diajarin, seorang anak bisa berbuat dosa tanpa diajarin. Nah, itu namanya sin as status. Dan ketika dosa itu telah kita kerjakan, kita buai menjadi tindakan berdosa, maka sin as actus. Nah, tindakan berdosa yang diperhitungkan Allah di dalam diri kita masing-masing adalah sin as actus-nya. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Yohanes 3:16 itu, maka Allah mengutus putranya yang tunggal untuk melakukan penebusan. Seperti yang dicatat oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 3 ayat 24 dan 25 bagian A yang ada di layar kita ini. Dari dua ayat ini, ya, kita melihat ada dua kata yang berasal dari kata kerja. Ada dua kata benda yang berasal dari kata kerja yang menjadi inti dari percakapan kita sore hari ini. Yang pertama adalah penebusan, yang kedua adalah pendamaian. Mengapa manusia harus ditebus? Mengapa manusia harus didamaikan? Dan mengapa penebusan itu di dalam Kristus? Dan harus di dalam darahnya. 3 pertanyaan ini yang akan kita bahas hingga akhir sesi ini. 3 pertanyaan itu yang akhirnya membuat kita, mengapa kita sebagai orang Kristen tidak bisa tidak menjadi hamba Kristus yang merdeka. Mengapa demikian? Kita akan lihat satu demi satu. Rupa-rupanya Rasul Paulus tadi di ayat 24 dan 25 yang saya sebut ada dua kata benda tadi, yaitu penebusan dan pendamaian, sebagaimana Rasul Petrus dan para rasul yang lain mengasosiasikan bahwa penebusan Allah melalui pengorbanan Kristus itu merupakan penggenapan akan nubuatan-nubuatan perjanjian lama, penubuatan akan janji-janji Allah di dalam perjanjian lama, dan sekaligus juga perwujudan atau pemenuhan tipologi
yang tercatat dan terjadi dalam Perjanjian Lama. Jadi, penebusan Kristus selain penggenapan janji juga merupakan perwujudan atau realisasi dari simbol-simbol atau tipologi di dalam Perjanjian Lama. Simbol atau tipologi dalam Perjanjian Lama apa yang dimaksud? Misalnya, ketika berbicara tentang penebusan Yesus di 1 Korintus 5 ayat 7, itu disebut sebagai domba Paskah, anak domba Paskah. Maka itu merefer pada Keluaran 12 ayat 21. Ketika orang Yahudi mau dibebaskan dari perbudakan Mesir, untuk melepaskan orang Yahudi, maka seluruh anak laki-laki sulung di tanah Mesir akan mati. Dan orang Yahudi pun terkena itu juga. Namun ada jalan keluar. Ada redemption. Ada penggantian. Ya, ada substitution. Caranya adalah orang Yahudi harus memotong anak domba jantan yang tidak bercacat dan tidak bercela, darahnya dioleskan di pintu-pintu rumah. Dan setiap rumah yang ada darah dari anak domba tadi, maka malaikat maut melewati, sehingga tidak ada satupun tangisan yang terjadi di rumah-rumah orang Yahudi karena anak sulungnya meninggal. Karena apa? Disubstitute dengan darah anak domba Paskah. Dan tradisi itu menarik. Orang Jawa entah dari mana, kalau saya cerita lebih panjang lagi, tapi saya nggak mau menyinggung budaya Jawa. Orang Jawa, kalau ada melahirkan anak, supaya anaknya selamat tidak terganggu oleh apa-apa, di pintu rumahnya juga dikasih tanda seperti itu. Tetapi sekeliling pintu, dan bukan dari anak domba mahal, karena orang Jawa mungkin agak sedikit pelit gitu ya. Saya orang Jawa, kalau ada yang lain orang Jawa di sini, no offense lah, itu pengakuan aja gitu. Nah, itu diganti dengan kapur sirih dan arang jelaga. Supaya selamat. Nggak tahu itu ada transfer budaya ke sana. Tetapi yang mau saya katakan adalah Kristus sebagai anak domba Paskah, seperti ditulis di 1 Korintus 5 ayat 7 itu merupakan perwujudan, merupakan penggenapan dari tipologi anak domba Paskah yang dilakukan oleh bangsa Yahudi sejak keluar dari Mesir hingga diperingati setiap bulan tertentu, setiap tanggal 14 bulan apa saya lupa. Ya, di situ orang Yahudi merayakan Paskah. Ya. Nah, saat yang sama domba itu juga ada di sana sebagai korban penebus salah. Nah, itu digenapi juga oleh Tuhan Yesus seperti di kitab Ibrani yang mengatakan imam besar mengorbankan dirinya untuk keampunan dosa umat yang diwakilinya. Jadi sekali lagi teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, sama seperti domba Paskah yang dipercikkan di pintu, korban penebus salah, jika misalnya saya melakukan dosa begitu, terus saya datang ke imam, Kohen di orang Yahudi, imam saya berdosa, saya mau minta pengampunan dari Tuhan. Gimana caranya? Maka saya membawa domba, anak domba jantan, yang tidak bercacat, tidak bercela, yang tambun, yang bersih, yang tidak ada sakitnya, saya bawa ke iman, dan iman menyembelihnya, darahnya dipercikkan kepada saya dan dipercikkan di mezbah. Dan ketika Allah melihat saya, dia tidak murka lagi kepada saya karena dia tidak melihat saya lagi. Yang dilihat adalah darah yang terpecik atas saya. Ini yang namanya grafirat. Ini yang namanya mengcover, cover up, ya, yang menutupi saya sehingga
Saya dibebaskan dari tuntutan Allah karena dosa saya, karena kesalahan saya. Ya. Nah, dari situ teman-teman, itu ada namanya konsep menutupi atau grafirat atau cover up. Nah, itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, di dalam perjanjian lama, grafirat itu adalah saya ditutupi oleh darah, Allah melihat darah. Nah, di dalam perjanjian baru, ini saya yang berdosa, Yesus yang mati bagi saya, maka sekarang Allah tidak melihat Yonas yang busuk, Yonas yang brengsek, tapi yang dilihat adalah Yesus dengan pengorbanannya, sehingga Allah dipuaskan oleh pengorbanan itu. Sekali lagi, ini adalah tipologi kata penebusan tadi. Maka tidak mungkin ada penebusan tanpa pertumpahan darah. Dan itu sejak penciptaan pun demikian. Ketika manusia berdosa, manusia berusaha menutupi rasa malunya dengan membuat cawat dari pohon ara. Namun Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Pasti untuk cover up dibutuhkan darah yang tertumpah. Maka dikatakan his blood was my sin away. Yang mencuci darah saya, yang mencuci dosa saya. Dan syaratnya adalah domba yang tak bercacat dan tak bercela. Untuk domba Paskah, Keluaran 12 ayat 5 dikatakan apa? Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Tetapi syaratnya adalah jantan dan tidak bercela. Imamat 5 ayat 18 ketika berbicara tentang korban penebus salah, haruslah ia, orang yang berdosa itu, membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing dan domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Jadi prasyaratnya adalah tak bercacat dan tak bercela. Ya, jadi kalau dikatakan mengapa harus darah? Karena setiap penebusan harus ada darah yang tertumpah. Nah, itu sudah menjawab satu pertanyaan. Mengapa perlu ada penebusan? Mengapa harus dari Tuhan? Ya, mengapa ada penebusan setelah ini? Mengapa harus dari Tuhan? Karena sesuatu yang ditebus atau seseorang yang ditebus itu tidak mampu melepaskan diri, tidak mampu memerdekakan diri, tidak mampu menebus diri sendiri. HP yang tergadai kan nggak bisa HP-nya bayar ke counter terus supaya ini bebas, nggak bisa. Tanah yang tergadai tidak bisa membayar kepada yang ngutangin, terus tanahnya bebas, nggak bisa. Karena benda mati. Budak, sekalipun benda hidup, ketika menjadi budak, tidak mampu membebaskan diri. Hanya orang yang merdeka yang bisa membebaskan budak. Oleh karena yang terbelenggu, yang terikat, yang tergadai itu tidak bisa membebaskan diri, maka diperlukan Tuhan yang melakukan penebusan. Dan ketika berbicara tentang dosa, mengapa dosa seolah-olah mesti manusia ditebus dari dosa tadi? Mengapa demikian? Karena konsep tentang dosa adalah seperti ini. Saya merefresh aja. Misalnya dari Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa itu masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Pertama, dosa itu menjalar. Dosa itu diwariskan. Sin es actus. Status. Ketika Adam berbuat dosa, status keberdosaannya itu diturunkan kepada kita. Kenapa? Karena
memang secara status kita berdosa, kita mewarisi itu. Dan itu dicatat di Kejadian pasal 6, ayat 5 dan 6. Kejadian 6, ayat 5 dan 6, ayat yang ke-6 dikatakan, menyesalah Tuhan. Menyesal karena apa? Ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Ya, jadi karena status tadi menjadi actus di dalam tindakannya. Nah, selain itu, dosa selain menjalar, dosa bersifat menawan. Roma 7 ayat 21 sampai 24 kalian boleh baca. Tetapi secara khusus saya akan membaca di ayat 23. Atau dari 21 saya baca secara cepat aja. Demikianlah aku dapati di dalam hukum ini, jika aku menghendaki berbuat yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab dalam batinku aku suka hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuh aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Ayat yang ke-24, aku manusia celaka, siapa yang mampu menolong aku dari tubuh maut ini, kata Rasul Paulus. Jadi, dosa bukan sekedar sifat jelek, dosa bukan hanya bad habit, dosa itu bersifat menjalar, hidup, dan bersifat menawan. Dosa selain menjalar, menawan, juga memperbudak. Yohanes 8 ayat 34. Tuhan Yesus bersabda, barang siapa melakukan dosa, berbuat dosa, dia menjadi menjadi hamba dosa. Jadi 3 karakter, 3 esensi dari dosa yang menjalar, menawan, dan memperbudak, sehingga kita yang berbuat dosa menjadi budak dosa, kita ditawan oleh dosa, maka kita tidak mampu membebaskan, sehingga diperlukan pertolongan dari Allah untuk menebus kita dan mendamaikan kita. Mengapa mendamaikan? Di Roma pasal 5 ayat 10 dikatakan, kita telah menjadi seteru Allah karena dosa. Jadi maka, 2 kata benda yang berasal dari kata kerja tadi, mengapa kita perlu penebusan, mengapa kita perlu pendamaian? Karena natur dosa menawan dan memperbudak kita. Dan karena kita telah berdosa, maka kita ditawan dan diperbudak oleh dosa. Dan karena kita ditawan dan diperbudak oleh dosa, maka kita perlu pertolongan dari luar, yaitu pribadi yang menebus kita dan memperdamaikan kita dari dosa. Nah, dari situlah kita melihat bahwa karena kita mustahil membebaskan diri, menebus diri, maka Allah berinisiatif melalui Kristus. Dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Jadi, dengan perantaraan Kristus, Allah mendamaikan kita dengan Allah di dirinya. Pertanyaannya, mengapa Allah perlu memperdamaikan? Kan Allah nggak butuh. Pertanyaannya, Allah melakukan itu bukan karena Allah butuh atau tidak. Bukan itu. Tetapi alasannya karena kita tidak mampu untuk menebus diri dan ditebus diri. Jadi, we are the reason, not because of his reason. Itu yang membuat. Ilustrasinya kira-kira begini. Sekarang sudah enggak sih. Gitu. Saya dulu waktu anak saya yang sulung masa-masa pemberontakannya, gitu ya, SMU sampai kuliah dulu, gitu. Itu masa-masa derai air mata yang sering saya ungkapkan. Ya, misalnya, ini enggak terjadi sungguh-sungguh, cuman cerita. Ketika terjadi perdebatan ramai antara dia marah karena dignity-nya merasa disinggung. Dia bilang, oke, saya pergi dari rumah sini. Pergi dia. Marah gitu kan. Berantem, marah, pergi. Banting pintu, keluar rumah, keluar gerbang. Saya bilang, biarin aja. Saya bilang, begitu misalnya. Nah, baru 1 jam
setelah dia pergi atau setengah jam setelah dia pergi, saya terlihat ternyata dia emosi tadi, dia lupa membawa HP dan lupa membawa dompetnya. Nah, ketika dia tidak membawa dompet, tidak membawa HP, lumpuhlah. Mau makan dari mana? Nah, terus gimana dia bisa menghubungi? Atau kalau perlu pertolongan dompetnya atau perlu uang, dari mana dia? Karena alat komunikasinya pun nggak dibawa. Maka saya berinisiatif untuk mengumumkan lewat radio dan televisi. Kak Obi, pulanglah. Papa telah memaafkan kamu, Papa mengasihimu. Misalnya begitu. Karena nggak ada cara lain selain broadcast, karena dia nggak membawa alat. Syukur-syukur nanti dia di jalan ketemu orang, Dek, kamu ditunggu orang tua karena saya lihat di TV dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, yang lebih membutuhkan keamanan dan support itu siapa? Dia. Tetapi karena dia tidak mampu untuk memperoleh support itu, maka saya berinisiatif. Karena bukan alasannya karena bukan saya yang membutuhkan, bukan. Tetapi karena kasih saya yang melihat dia tidak mampu melepaskan diri, maka saya berinisiatif. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika saya berinisiatif tadi, ketika saya merasakan anak itu perlu ditolong, saya telah memperdamaikan diri saya dengan dia. Nah, demikian juga Allah. Maka tool broadcast tadi, itu sarananya. Saya telah memperdamaikan, Allah telah memperdamaikan dirinya dengan kita, toolnya, mediatornya adalah Yesus Kristus. Maka di dalam Korintus dikatakan hanya satu Allah kita yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Kristus. Dan di surat Timotius disebutkan ada Allah, satu-satu Allah dan satu pengantara kita yaitu Yesus Kristus. Gak ada yang lain. Karena tadi katakan Yesus Kristus telah ditentukan menjadi satu-satunya jalan pendamaian. Mengapa Yesus ditentukan sebagai satu-satunya jalan pendamaian? Kalau di Perjanjian Lama berbicara karena harus domba yang tak bercacat dan bercela, maka Kristus pun memenuhi kriteria itu. Ya. Di Roma 3:25 tadi disebutkan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya, maka prasyarat darahnya itu adalah darah dari domba yang tak bercacat dan tak bercela. Saya mengingatkan, ilustrasi kita tadi, bahwa dosa bersifat memperbudak. Dosa bersifat menawan, dan kita tidak bisa keluar dari tawanan itu, maka satu-satunya yang bisa adalah orang merdeka. Kalau untuk membebaskan seseorang yang ditawan di dalam sel, maka orang yang di dalam sel tidak bisa membebaskan dirinya. Teman-temannya yang kuat di dalam sel tidak bisa. Satu-satunya yang bisa membebaskan orang keluar dari sel penjara adalah orang di luar sel. Orang yang merdeka, orang yang bebas. Demikian juga budak. Budak tidak mungkin mampu membebaskan dirinya. Hanya orang merdeka yang mampu. Demikian juga ketika kita ditawan, kita diperbudak oleh dosa, maka satu-satunya pribadi yang bisa membebaskan kita dari dosa haruslah suatu pribadi yang merdeka dari dosa. Dan Kristus memenuhi kriteria itu. Dan hanya Yesus satu-satunya pribadi yang memenuhi kriteria itu. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di dalam dirinya. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa. Supaya ia menghapus segala dosa. Karena di dalam dia tidak ada dosa. Jadi satu-satunya pribadi yang mempunyai kapasitas untuk membebaskan manusia dari dosa hanya orang yang merdeka dari dosa. Which is itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka dia eligible untuk mengatakan, I am the way and the truth. I am the only way. Itu di situ. Dan itu semua dilakukan dengan rela. Dia yang tidak mengenal dosa itu, dijadikan dosa oleh karena kita. Dia yang tidak kenal dosa dijadikan dosa oleh karena kamu, dan aku. Maka, perkataan di kayu salib, Eloi, Eloi lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena apa? Semua dosa kita ditimpakan kepada Kristus yang tidak mengenal dosa. Kalian perhatikan, 7 perkataan di kayu salib. Semua menggunakan kata Bapa ketika Yesus menyebut Allah. Hanya 1 kali dia menyebut Allahku, Allahku, karena dia mewakili kita. Dosa-dosa kita lah yang ditanggungnya. Sehingga Allah Bapa menimpakan segala kutuk di kayu salib karena kamu dan aku. Itulah sebabnya semua datang dari Allah. Karena kita tidak mampu, inisiatif itu datang dari Allah. Maka dalam doktrin Kekristenan disebutnya sebagai kasih karunia. Melalui iman di dalam Kristus Yesus. Dan itu bukan, tidak ada satupun ada kontribusi kita. Inisiatif dari Allah, dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, dimateraikan dan disempurnakan di dalam Roh Kudus. Inisiatif dari Allah, executed by Allah, dan consummated by Allah juga. So, no contribution for us. Tidak ada kontribusi, tidak ada sumbangsi kita. Tetapi, ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang kita adalah, berilah dirimu diperdamaikan. Karena Allah telah mendamaikan Kristus, dirinya dengan kita melalui Kristus. Maka hanya tindakan pasif. Berilah dirimu didamaikan. Dengan mengaku, percaya bahwa kita telah ditebus melalui darah Kristus. Sehingga yang sebelumnya kita hamba dosa, sekarang menjadi hamba Kristus. Oleh karena itu, berilah dirimu didamaikan. Dan kalau kita yang sudah hidup di dalam pendamaian, atau telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetaplah kita hidup di dalam pendamaian, dengan tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Itu bukan berarti kita berkontribusi terhadap keselamatan. Karena kata tetaplah kerjakan, terjemahan kata aslinya, katergesomai, itu artinya selesaikan keselamatan itu. Yang semula kamu menjadi anak Allah, berpantaslah diri untuk hidup sebagai anak Allah. Yang kamu diangkat sebelumnya warga kerajaan maut menjadi warga kerajaan Allah. Maka mari kita hidup, belajar untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah. Itu yang namanya tetap kerjakan, atau terjemahan lebat, tetap selesaikan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan itu bentuknya jamak, artinya kita saling membantu di dalam Tuhan. Menutup renungan ini. Doktrin yang cukup berat ini, saya mengajak kita merenungkan. Teman-teman sekalian, adik-adikku yang aku cintai, secara khusus adik-adikku yang baru masuk di MIPA UI.
dan farmasi. Berilah dirimu ditebus dan didamaikan oleh Allah di dalam Kristus. Karena kamu tidak mampu menebus dirimu. Karena darahmu tidak pantas untuk menebus dirimu. Perbuatan amalmu tidak akan bisa menebus dirimu. Hanya melalui iman di dalam Kristus Yesus. Mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku bahwa engkau tidak layak ditebus, tapi telah ditebus oleh Allah. Mari kita tundukkan kepala. Jika ada dari kita yang saat ini belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari beri dirimu didamaikan kepada Allah di dalam Kristus. Jika di antara kita ada yang saat ini berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak mampu menebus diriku sendiri. Mari taruh tanganmu di dada, kita akan berdoa. Beri dirimu didamaikan. Karena tidak ada darah lain yang pantas untuk membasuh dan menutupi dosamu. Mencucikan dosamu kecuali darah Kristus. Dan itu telah ditetapkan oleh Allah. Sekali lagi, jika ada di antara kita belum menerima Kristus, belum menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan keraskan hatimu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mau kamu ditebus? Mau kamu menjadi milik Allah? Mau kamu dibebaskan dari belenggu dosa? Saat ini waktunya. Sekali lagi, jika ada di antara kalian menyerahkan diri dan berkata di dalam hatimu, ini aku Tuhan. Mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini aku Tuhan Yesus. Tebuslah aku sebab aku tidak bisa menebus diriku. Damaikan aku dengan Bapa sebab aku tidak mampu mendamaikan diriku dengan Bapa. Mari taruh tangan di dada, kita akan berdoa. Yang kedua, jika ada di antara kita yang telah didamaikan, yang telah menerima Kristus secara pribadi, namun tidak memenuhi tanggung jawab untuk tetap mengerjakan, untuk menyempurnakan proses pendamaian itu di dalam sisa hidup kita. Mari kembali kepada Allah. Kerjakan tugas keselamatanmu. Mari memantas diri semakin dewasa di dalam Allah dan hidup seperti yang Kristus teladankan, taat kepada Allah. Meninggalkan dosa-dosa. Sebab kamu telah dibebaskan dari dosa untuk menjadi hamba Kristus. Jika ada yang demikian, saya meminta dengan hormat, taruh tanganmu di dada, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada malam hari ini menjadi satu momen bagi kami. Ketika kami mendengar bahwa sore hari ini, bahwa kami tidak mungkin dibebaskan atau membebaskan diri dari dosa, dari belenggu dosa, hanya mungkin di dalam darah-Mu saja ya Kristus. Oleh karena itu ya Allah, kami rindu adik-adik kami yang saat ini sedang menaruh tangannya di dada dan berkata di dalam dirinya, ini aku Tuhan, tebuslah aku. Ini aku Tuhan, jadikan aku milik-Mu. Ini aku Tuhan, catatlah aku di dalam buku kehidupan di kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan melihat, kiranya Tuhan mendengar, kiranya Tuhan menarik dan merangkul setiap hati, setiap tangan yang taruh di dada mengaku di hadapan Tuhan, menjadikan Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga di antara kami
yang mungkin Tuhan berkata di dalam hati, selama ini kami tidak bertanggung jawab hidup di dalam pendamaian. Bahkan kami mungkin telah mengapakan atau menihilkan pendamaian yang begitu mahal dan berharga. Dan saat ini waktunya kami kembali kepada Tuhan. Siap tangan yang ada di dada ya Tuhan, kiranya Tuhan melihat setiap kami yang berkata demikian. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk momen yang indah. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan biarlah kami tetap hidup di dalam pendamaian sejauh yang Tuhan sendiri lakukan bagi kami. Hamba-Mu ini berhenti berbicara. Suara hamba-Mu tidak akan terdengar lagi. Namun Roh Kudus Tuhan yang ada pada setiap kami akan terus mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Ampuni kami, ya Allah, jika dalam mendengarkan firman Tuhan, ada sikap kami tidak berkenan di mata-Mu. Ampuni juga hamba-Mu, jika dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, ada sikap hamba tidak berkenan di mata-Mu. Di dalam Kristus Yesus yang kami beritakan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya kembalikan kepada MC. Oke, Tentu saya membuka ruang tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. siap. Oke, nah teman-teman, jika ada yang mau bertanya, langsung aja tulis pertanyaannya di kolom chat dan langsung aja biar langsung dijawab oleh Bang Yonas. Oke, aku kasih waktu teman-teman mungkin 1-2 menit untuk menulis pertanyaannya. Sambil ini juga mungkin tadi memang apakah udah ada pertanyaan? Belum. Masih Kak Jessica Tumonglo mengatakan kalau ada yang bertanya boleh ditanyakan langsung gitu. Oke, sambil menunggu mungkin juga aku mengajak teman-teman kalau emang belum ada pertanyaan tapi mungkin teman-teman udah ada yang mau di-sharingin nih. Nah, bisa langsung teman-teman boleh sharingin juga di kolom chat juga. Bisa di-sharingkan langsung apa sih yang didapat dari firman yang udah diberikan gitu. Pasti ada dong, dan menurut kalau dari aku pribadi sih ya luar biasa sih, karena memang mesti kayak istilahnya mestinya kita ya nggak bisa gitu, tapi kan kayak Tuhan yang mau menjadi penyelamat bagi kita gitu. Kayak kita sebenarnya nggak, ya istilahnya mau ngapain juga nggak bisa gitu, tapi ya Tuhan lah yang memberikan jalan itu kayak gitu. Nah teman-teman, kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau sharing, aku kasih waktu sampai 17.46 deh, bisa sharing atau bertanya. Nah Bang, ada yang bertanya nih Bang. Ya, saya lagi baca nih, tapi nggak bisa kebaca. Silahkan kami bacain buat saya. Oke, selamat. Wah, masih semangat nih. Selamat siang, Bang Yonas. Wah, semangat pagi. Selamat pagi. Pagi. Oh, masih belum selesai, Bang. Masih belum selesai. Ditunggu. Oke. Ditunggu. Oke. Paling nggak kalian tahu, abangmu nih masih sehat, ya kan? Sehat, Bang. Mantap. Gitu. Kalau ada pertanyaan, boleh. Masih belum selesai. Nggak apa-apa. Oke, kalau mungkin ada yang mau sharing aja, teman-teman. Nggak usah takut-takut. Nggak apa-apa kok. Kita kan juga sama-sama belajar. Aku juga belajar, Bang Yonas pun juga belajar, ya kan Bang? Ya, tentu. Masih belajar juga. Jadi yang nggak belajar cuman Kak Jessica, dia lagi tugas akhir soalnya. Tuh, kalau Kak Jessica beda lagi, paling mantap. Tuh, Bang. Ya, Oke. silakan bacakan. Sepertinya udah selesai nih. Apakah status Yesus sebagai firman yang melalui segala sesuatunya diciptakan dari Kejadian 1 dan Yohanes 1, apakah hal tersebut menjelaskan mengapa Yesus yang sejak permulaan ditetapkan dalam karya penuh? Kayaknya belum selesai deh, Bang. Tunggu dulu deh.
Kayaknya masih panjang ini tulisannya. Tunggu. Wah, ini biasa udah siap-siap nyusun skripsi nih kayaknya si Yesaya nih. Ini gitu sih, Bang. Kayak teman-teman yang lain sambil mungkin menunggu Kak Yesaya juga menyusun pertanyaannya, nanti pas pertanyaannya udah selesai langsung di-sharingkan aja apa yang didapat pada hari ini. Gitu. Ya, cuman saya agak sedikit sedih. Saya kebagian ngajar nggak di MIPA. Saya ngajarnya di FKM, sama di Iya, FH, Bang. sama psikologi. Ya nih Bang. Iya nih, Bang. Tapi moga-moga tahun depan boleh minta MIPA. Saya lagi berpikir untuk nyusun program yang moga-moga FIPA bisa kita masukkan di kurikulum. Amin. Jadi kalian langsung MHB. Waduh. Enak kan? Enak, Bang. Oke. Udah? Sepertinya Sudah masih- selesai? Silahkan baca. Belum, Bang. Masih. Sudah selesai katanya. Udah Udah selesai. selesai, Oh, udah selesai. Iya, oke. Iya, cuman terlalu kecil untuk saya baca laptop Oke, saya. jadi kuulang lagi ya pertanyaannya. Apakah status Yesus sebagai firman yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, Kejadian 1 dan Yohanes 1? Nah, apakah hal tersebut menjelaskan mengapa Yesus yang sejak permulaan ditetapkan dalam karya penebusan? Kayak mungkin pertanyaannya, Yesus sebagai firman itu emang apa? Apakah hal yang di Kejadian 1 dan Yohanes 1 itu sudah menjelaskan kenapa sejak permulaan dia yang ditetapkan dalam karya penebusan? Kayak gitu, Bang. Ya, ketika kita berusaha mengerti Allah yang menciptakan waktu, Allah yang di luar waktu, maka kita menjadi kesulitan ketika misalnya jawaban terhadap apakah Yesus sebagai Sang Firman yang mencipta, karena memang dikatakan di Kolose 1 ayat 5 dikatakan tidak ada segala sesuatu yang dicipta, yang tercipta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan itu tercipta tanpa melalui Dia. Berarti Kristus adalah satu-satunya agen, satu-satunya pribadi yang olehnya segala ciptaan ini ada. Maka mustahil Dia ciptaan. Gitu ya. Waktu itu saya dua seri sebelumnya saya menjawab tentang apakah Yesus itu ciptaan di dalam tanya jawab saya. Nah, mungkin saya akan memerlukan afirmasi. Kalau gitu, ketika ditetapkan sebagai penebus, sebagai jalan pendamaian, apakah itu ditetapkan sebelum dunia dijadikan? Jawabannya yes. Karena di Efesus atau di Galatia dikatakan bahwa kita ya telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Nah, mungkin kita akan bertanya, wong dosa aja belum ada, kok sudah ada penetapan itu gitu. Nah, kalau itu permasalahan di kita karena kita melihatnya secara kronologis ruang dan waktu. Padahal Allah di luar ruang dan waktu. Maka bagi Allah tahun 1500 sebelum Masehi sama tahun 5000 setelah Masehi itu tidak ada jangka waktu bagi Allah. Semuanya di dalam satu titik. Oleh karena itu hanya urutan-urutan yang sifatnya kronologis, bukan spend time, karena Allah di luar waktu. Jadi ya, sekali lagi pertanyaannya apakah memang ditetapkan sebelum dijadikan? Ya, saya setuju dengan pendapatnya Yesaya. Cuman untuk bagi teman-teman yang mahasiswa baru mungkin agak kebingungan, jangan khawatir. MIPA telah menyiapkan menu-menu itu untuk kalian akan unyah dan telen sedikit susah karena mungkin dari SMA langsung pendidikan teologi kelas tinggi alami pada ala teknik UI itu sungguh luar biasa sulitnya. Pembicara-pembicara aja keder kalau akan bicara di MIPA dan akan bicara di teknik. Hanya orang yang sembrono seperti saya yang berani. Ya, itu kira-kira jawaban saya, Yesaya. Oke, makasih Bang untuk jawabannya. Kalau mungkin KJ saya masih bertanya juga nggak apa-apa sih, Bang. Silakan, Oke. silakan. Udah, ternyata sudah. Terima kasih, Bang. Oke. Nah, teman-teman mungkin kalau yang lain ada pertanyaan, boleh langsung ditulis aja di kolom chat. Atau enggak kalau mau sharing juga boleh langsung, teman-teman bisa langsung sharing aja.
mungkin untuk Kak Jessica Tumonglo boleh membagikan, ini kan ada poster nih sharing session. Nanti bisa di-post di IG, terus bisa di-tag temennya. Jadi apa sih yang didapat di hari ini? Mungkin kayak malu-malu kalau di sini, kayak bisa biar teman-teman bisa di-share juga ke teman-teman yang lain gitu. Anak MIPA nggak ada yang malu. Nah, yes. Itu tradisi dari sejak penciptaan itu. Penciptaan Bosa MIPA maksudnya. Siap, Bang. Oke. Oke. Mungkin belum ada, atau mungkin teman-teman yang ada pertanyaan lagi? Belum ada nih, sepertinya masih berpikir keras. Yalah, tidak apa-apa. Oke, mungkin sambil menunggu juga, teman-teman boleh juga nanti jangan lupa untuk mengisi angket PJ di bit.ly/angketpj2 gitu. Jadi terus dulu deh. Oke, kalau tidak ada, sekali lagi saya bersedia menjawab pertanyaan kalian. Ya, slide yang saya sampaikan tadi boleh diminta kepada Arga ya, tadi yang saya Ya. itu ya, boleh didistribute ke mahasiswa baru juga boleh. Dan di slide terakhir itu ada nomor WA saya. So, kalian boleh bebas bertanya apapun seputar iman Kristen. Dan kalau pertanyaannya bagus, saya akan muat di IG saya, ya. Dan akan diikuti banyak orang kalian, ya. Oleh karena itu, seputar iman Kristen, Bang Yonas bersiap menjawab pertanyaan itu anytime, ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada MC, ya. Mantap. Oke, makasih Bang. Oke, sambil menunggu teman-teman sharing juga, aku membacakan beberapa pengumuman aja. Oke, PJ hari ini dengan tema Redemption only through His blood, dengan pembicara Bang Yonas, terima kasih untuk pelayanannya. Terus juga MC Sharon dari Geografi 2019, singer Kevin dari Kimia 2019, keyboardis Evan dari Statistika 2019, dan juga mungkin teman-teman ada yang diajak oleh teman-teman dari KTB Kak Abraham dari Matematika Statistika 2020. Nah, mereka tuh pelayan menjangkau jiwa. Jadi teman-teman terima kasih juga untuk yang sudah melayani, dan aku juga berterima kasih pada teman-teman yang udah mau mengikuti PJ pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oke, lanjut. Nah, aku mau mengajak untuk teman-teman farmasi untuk apa nih? Wah, sudah ada yang sharing. Oke, lanjutkan saja. Aku sambil bacain. Perdo farmasi nih, perdo online farmasi sih, bukan offline di sekretariat PMIPA Farmasi, walaupun mungkin udah pada rindu juga ya. Tapi ada perdo online jam 16.40 itu hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Teman-teman farmasi ditunggu kehadirannya ya di perdo online ini, mari bersekutu bersama. Oke, yang berikutnya, nah kalau ini perdo online tanggal 7 Oktober 2020 hari Rabu seperti biasa di Zoom, bukan di sekretariat PMIPA Farmasi, sayang sekali. Tapi kita masih bersyukur bisa di Zoom jam 16.30. Teman-teman ditunggu kehadirannya ya. Semoga kita bisa berdoa bersama dan juga bisa sharing, dan itu luar biasa sih. Dan juga, nah teman-teman, ini adalah PJ minggu depan, tanggal 9 Oktober 2020, jam 4:30. Pembicaranya Bang Ray dengan tema Since Jesus Came, A Whole New Life. Jadi, kan tadi udah dibilang CFRR atau CFRC. Nah, minggu depan tuh nanti bakal DC-nya itu, di consummation atau recreation-nya itu. Jadi, jangan sampai kelewatan ya, biar satu alur pas gitu. Jadi, ditunggu teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman juga jika mungkin kayak teman-teman mungkin mau sharing tapi juga apa ya, mungkin nggak tahu nih mau sharing ke siapa sih, gue bingung nih mau
mau gimana gitu. Nah, bisa nih open chat. Open chat, PO MIPA Farmasi membuka open chat bisa ke IG-nya atau ke OA lain juga. Nah, nanti kalau misalnya mau sharing, nanti bakal ini kok dijawab oleh adminnya yang super baik sekali, yang selalu standby juga dan mendengarkan, dan juga mungkin kalau ada yang mau didoakan langsung bilang aja gitu. Semoga teman-teman bisa semakin apa ya, mungkin di masa PJJ ini kayak bisa lebih nyaman lah, walaupun nggak ya berjauhan, terpisah ruang kan kayak gitu. Oke, teman-teman sambil sharing juga dipersilakan. Nah, ini adalah literatur PO MIPA Farmasi. Nah, ini adalah makanan-makanan keras itu juga membantu oleh ini, ebook rohani. Bisa langsung dibuka di bit.ly/ebook PO MIPA. Kalau dulu kan harus minjem ke bidang 1, sekarang langsung dicek di Google Drive, langsung di save, habis itu nanti dibaca-baca, tuh banyak banget bukunya, dan juga bisa semakin makin mantap makan kerasnya, jadi tinggal makan bubur udah kayak lewat aja gitu. Nah, tapi maksudnya memang luar biasa sih, maksudnya ada buku-buku yang bisa membantu juga untuk semakin memahami tentang iman kita dan juga apa sih artinya ke depannya kayak gitu. Oke, dan ini juga adalah teman-teman kita yang berulang tahun. Kepada Lydia Graciela, Jeremia Kastara ada di sini sepertinya. Terus Kalsolita Yuki, Rosalina Mesusi, terus Aaron Chandra, Dennis Amadeo, Andrew Nielsen, Arum, terus Esther Fania juga besok sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa lah. Terus Kristel, Hana, dan juga ada Dea, Angel, Okta, dan Daniel. Yuk, mari kita juga ucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun gitu. Apalagi ada Jeremia Kastara tuh, ada, terus ada Arum juga di sini. Terus ada siapa lagi nih? Siapa ya? Yuk kita ucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita dan juga sambil sharing juga. Wow. Wow, ketika ngucapin selamat ulang tahun jadi rame ya. Siap. Gak apa-apa. Oke deh. Kepada pendoa syafaat yang juga berulang tahun juga, yaitu Jeremia Kastara, aku persilakan untuk memimpin pendoa syafaat pada sore hari ini. Suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran? Dengar. Oke, makasih agak tadi ucapannya. Betul. Oke, kita mulai aja doa syafaatnya. Jadi ini ada beberapa pokok doa yang mau kita bacain. Pertama itu, seperti yang kita tahu sendiri ini kan kita mau mengadakan